Memang kelakuan polisi itu kelakuan anjing. Ngurusin kasus Pina aja kok nggak becus itu loh, sampai ke presiden. Bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati. Ngapain mengganti identitas? Udahlah Dungu. Tapi Nyai Dagelan itu udah lama beredar di sosial media ya. Jadi kalau disuruh memilih antara dua Putri dan Nyai Dagelan, ya gue Nyai Dagelan lah, ngaco lu pada. Sorenya kalian tahu nggak? Pak Cecep dan Peggy Setiawannya pergi kemana? Buru-buru meninggalkan Cianjur. Yang kami pantau ini satu sudah ketangkap ya, terus ada yang DPO. Nah, ini kerja polisi ini sudah bagus dan maksimal sekali. Kita minta kejujuran, Pak. Iya, Pak. Minta kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu video mungkin kekesalan warga atau keresahan warga dengan adanya kasus Pina yang selama ini masih belum menemui titik terang, malah semakin rumit teman-teman. Berikut videonya teman-teman. Memang kelakuan polisi itu kelakuan anjing. Ngurusin kasus Pina aja kok nggak becus itu loh, sampai ke presiden. Terus fungsinya aparat penegak hukum itu apa? Kok tegasnya itu hanya lomba-lomba berkorupsi dari kepala RT sampai kepala negara. Pak Presiden Jokowi itu bener-bener dah sampah, bener-bener itu. Mending mati aja lah Pak, hidup menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia. Mending mudiar aja lah kamu lah, biar tamat riwayat ini. Mending nggak usah ada presiden itu langsung lah. Bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati. Ngapain mengganti identitas? Udahlah Dungu. Ya. Jangan ikut-ikutan lagi. Ya. Membela Pina, Peggy dan sebagainya. Ya, gak pantas. Ya, gak pantas. Di Indonesia ada pengacara seperti ini. Ya. Jadi tambah cemar pengacara yang lain yang baik-baik. Kalau kamu jadi pengacara, tambah kacau. Lebih baik udahlah kamu di sono aja no mejeng no, di tanah merah no. Sama-sama sama yang rambutnya pada merah tuh, mejeng setiap malam minggu banyak. Laku ntar 200.000 mah. Dua, setelah saya sindir kuli bangunan kita ada dua, periksa juga Peggy Setiawan anak Pak Cecep. Sehari sebelum diadakannya sidang pra-peradilan, sore hari sebelum yang namanya kita akan gelar sidang pra-peradilan, setelah saya sindir kuli bangunan kita dua, mohon diperiksa yang namanya anak Pak Cecep. Sorenya kalian tahu nggak? Pak Cecep dan Peggy Setiawannya pergi kemana? Buru-buru meninggalkan Cianjur. Ya, mereka berdua berhenti di yang namanya Tol Cipularang, kilometer 88B. Ya, Jalan Sukatani Sukajaya mengarah ke Purwakarta. Ya. Hey, ternyata lagi rame-rame orang ada yang pro dan kontra dengan Nyai Dagelan politik. Jadi for your information, Nyai Dagelan politik itu sudah lama beredar di sosial media yang memang dia sering mengangkat kasus-kasus ya. So far baik. Kalau ada yang bilang perkataan dia hoax, kayaknya enggak deh. Kayaknya 80% enggak hoax ya, 20% ngebanyol. Itu kenapa bilangnya dagelan politik. Lagian kenapa sih orang sampai nyari-nyari dia siapa, ini itu, bilang dia TKW. Emang kenapa sih? Emang kenapa panas dengan perkataan beliau? Gue sih kalau misalnya memilih Nyai Dagelan politik dengan Putri, ya gue Nyai Dagelan politik lah, yang gue udah kenal bagaimana dia menyuarakan berita-berita atau menyuarakan keadilan. Ya
mungkin kalian baru kenal beliau itu atau melihat kontennya pada saat kasus Vina, tapi Nyai Dagelan itu udah lama beredar di sosial media ya. Jadi kalau disuruh memilih antara dua Putri dan Nyai Dagelan, ya gue Nyai Dagelan lah, ngaco lu pada. Ya, kami sangat salut ya kepada Mabes Polri ya, khususnya yang membackup Polda Jawa Barat ya, kasus Vina ini yang sudah 2016, tapi alhamdulillah yang kami pantau ini satu sudah ketangkap ya, terus ada yang DPO. Ini kerja polisi ini sudah bagus dan maksimal sekali. Tapi saya minta kepada ya orang-orang yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar, hoak ini janganlah diteruskan. Ini polisi sudah maksimal, apalagi ICW sudah mengontrol ya. Kami selaku praktisi hukum ya yang memantau masalah ini ya, kami selaku Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Pusat ya, dan Wakil Sekjen Kongres Advokat Indonesia Pusat ya, kami mendukung upaya-upaya Polri ini. Kami minta pada rekan kami ya, Mas Hotman Paris ya janganlah istilahnya dipublikasikan. Kalau memang ada berita-berita yang begini, saudara rekan sejawat kami ya punya hak untuk memberikan data-data itu kepada pihak kepolisian. Nah, kalau pihak kepolisian ini tidak menyampaikan, nah ini kan sudah ketangkap, satu DPO-nya sudah ada, ya sudah selesai ya. Yang hoak-hoak itu masyarakat yang mengatakan ini tidak benar, itu hoak-hoak itu ditiadakan. Kalau memang itu tidak benar, kami minta pada Mabes Polri ya, melalui tim sibernya periksa, tangkap orang-orang yang menyebarkan hoak. Biar polisi ini sudah maksimal ya. Jadi jangan ada yang menyebarkan berita-berita hoak. Ya, himbauan pada masyarakat, kalau berita-berita itu hoak ya, apalagi anak umur 11 tahun ya, jangan naif ya. Umur 11 tahun, mantan bupati, itu ya, yang orang-orang menyebarkan itu laporkan aja ke Mabes Polri. Kita ini ada undang-undang IT ya, jangan sekali-kali memberikan berita-berita yang hoak kepada masyarakat yang tidak benar ya. Kalau nggak benar ya itu ada sanksi hukumannya lebih 6 tahun ditahan. Duduk ini, kami tidak apa-apa. Kami begini kan? Iya. Mohon kan, namanya juga orang lagi dalam keadaan susah. Mohon kan Pak. Minta kejujurannya. Ya, minta kejujuran Pak RT agar anak-anak itu disampaikan lah memang tidur di rumah Pak RT. Itu kan Pak, sambil nangis kan Pak? Betul, sambil nangis. Saya lihat sendiri. Saya ini merasakan sedih Pak. Saya juga Pak Haji, waktu Ibu Aminah menangis saya juga Ya nangis. sedih loh Pak. Orang mohon pada Pak RT minta kejujuran Pak. Enggak Pak, minta kejujuran agar anaknya disampaikan di rumah Pak RT agar mereka terbebas dari penjara seumur hidup. Terus kemudian hari ini mereka harus mendapat lagi sebuah tuduhan baru, mengiming-imingi, akan menyuap, meminta Pak RT untuk berbohong, yang padanya mereka itu bisa diancam dengan ancaman merintangi penyidikan lagi, sudah di penjara anaknya. Makanya saya tuh Pak Haji, saya ngomong sama istri ya, lihat di itunya Pak Haji gitu ya, saya ada, kalau saya tidak meluruskan, saya dapat dosa jariah Pak Haji. Tuh, Ya, Pak. situ Saya jangankan mereka Pak, saya itu rasakan Pak. Gimana kalau itu menimpa pada keluarga kita, anak kita, naudzubillah, masuk di sana, dan orang tuanya diancam penjara lagi. Dan ini harus diungkap, ini harus disampaikan, ya kan, semua orang yang punya kapasitas, yang punya kewenangan, yang punya otoritas untuk melihat ini dengan hati, dengan rasa, dengan cinta. Itu Pak. Saya jadi, ya Pak. Apalagi keluarganya saya aja merasakan. Enggak Pak. Saya merasakan. Bapak ngalamin, artinya Bapak ada. saya tidak berbohong, ada. Ya ini kan jalan yang terbaik kan. Ya kalau tayangan dari saya kan hanya memberikan tayang, nggak punya implikasi hukum apapun, gitu loh.